Nama lengkap Paulus II Lajar. Di kalangan kami biasa menyapanya dengan Bapak Dua, Kakak Dua, Nenek Dua, dan dia lebih diakrab dengan Dua karena di kami memang keluarga besar Horbutu lebih banyak duanya. Jadi duanya macam-macam, ada dua Mangu, ada dua Nuba, ada dua Bala, dan seterusnya. Lahir dari pasangan Bapak Mikael Mangu almarhum dan Ibu Katarina Beto almarhumah di Waibejak pada tanggal 19 Agustus 1954. Jika tanggal ini maka kita bisa memperkirakan bahwa Bapak Dua sekarang itu sudah 68 tahun. Menikah dengan Mama Agnes Neramluan pada tanggal 13 Desember 1976 dan dikaruniai 3 orang anak, 1 putri dan 2 putra, yakni Marcelina Beto Lajar saat ini dan bekerja dan menetap di Lahadatu, Malaysia. Kemudian Mikael Watokobu Lajar sekarang menetap di Lowleba. Memang kemarin pulang bersama Bapak dan Mama ke sini untuk sengaja mau kembali ke Lowleba. Kemudian Yohanes Mangu Lajar sekarang juga masih di Lahadatu si bungsu. Keluarga Bapak Paulus II Mangu juga mengangkat seorang anak perempuan sejak berusia 0 sampai 1 tahun, yakni Susiana Ero, sekarang menetap di Lahadatu, Malaysia. Bapak Dua ini masa mudanya dia merintis yang jauh-jauh sebelumnya, sekitar tahun 70-an awal itu dia sudah mulai dengan berdagang. Kemudian tahun 1979 sejak bencana Waiteba kami mengungsi ke Lewaji, dan sejak tahun 1980 setelah di Lewaji beliau berangkat ke Malaysia dan baru kembali pada tahun 2021 yang lalu. Beliau menggeluti banyak pekerjaan. Memang orang bilang hidup di Malaysia sudah mapan, tapi dia lebih memilih untuk kembali, lebih baik hujan batu di negeri sendiri katanya. Beliau ini sakit sejak bulan Juni, menderita sakit cacar api sehingga harus dilarikan ke rumah sakit Bukit. Setelah berobat beliau akhirnya sembuh, tapi pada tanggal 3 Oktober 2022 beliau mengalami sakit lagi. Keluarganya membawa Bapak Dua ke rumah sakit Bukit. Kembali hasil diagnosa di rumah sakit Bukit bahwa Bapak Dua mengalami gangguan ginjal sehingga harus dirujuk ke Kupang. Sampai di Kupang dilakukan pemeriksaan dan menurut pihak rumah sakit beliau harus dioperasi, tapi Bapak Dua menolak untuk dioperasi karena ada batu ginjal, tapi stadiumnya sudah kritis, stadium 5. Beliau memilih untuk pulang kembali ke Lowleba. Jadi karena tidak mau operasi, lalu menurut beliau sendiri batu ginjal ini tidak harus dengan operasi, tapi bisa dengan ramuan-ramuan tradisional dan dia bisa mengobatinya sebetulnya. Lalu memutuskan untuk kembali ke Lowleba. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tadi pagi jam 4 lewat beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Demikian juga hidup singkat, dan saya lanjutkan. Mewakili keluarga besar Lajar, Keraf, juga rumpun keluarga besar terkait di dalamnya, termasuk di dalam ikatan keluarga besar Waibejak yang ada di Lowleba. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, sahabat kenalan, saudara-saudari, dan terutama juga kepada Ina Ama Kayu Puken Baimatan yang berkenan hadir. Kondisinya meninggal ini kita tidak bisa rencanakan, tapi terima kasih, syukur pada Tuhan karena Ina Ama Kayu Puken Baimatan sudah berkenan hadir sesuai dengan tradisi adat kita. Sekali lagi terima kasih. Pada tempat ini juga kami mohon maaf sekiranya dalam suasana pergabungan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, atau mungkin rekado yang kami sampaikan, keluarga sampaikan, tidak sampai di Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf. Permohonan maaf ini karena memang beliau meninggalnya dalam keadaan mendadak. Kondisi-kondisi kesehatan fisiknya mulai dari ada gangguan tadi saya sebutkan dalam secara medis, maka kita tidak bisa menunda pemakaman. Karena itu dalam rembuk keluarga kami sudah memutuskan bersama bahwa sore ini juga kita harus makamkan.
sehingga kami mohon maaf jika rekadu yang kami sampaikan tidak sampai di Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya mewakili keluarga juga saya menyampaikan bahwa akan kita lakukan dua arwah beberapa malam berturut-turut, mulai malam ini, besok malam, dan akan terjadi spidi alma pada hari Selasa malam. Karena itu lewat kesempatan ini juga kami mengundang merkado Bapak Ibu sekalian agar berkenan meluangkan waktu untuk hadir dalam dua tikar keluarga mulai malam ini. Dan sebagai tradisi kita orang ATD secara khusus, kami memohon kesediaan Bapak Ibu setelah pemakaman boleh kembali ke rumah duka ini untuk ada siri sekapur titik gaglelu hama-hama golot bako akhir nawai kabungi bali tenunga. Secara khusus untuk Tina Amah Kaya Tukun Bayi Matan, kami mohon perkenannya untuk setelah pemakaman kita semua boleh mengambil waktu untuk duduk di sini. Kenapa pasti semua kenapa bukan Bapak Dua punya rumah, tapi kami mohon maaf bahwa Bapak Dua sejak sakit dan dia pulang dari Kupang, dia berada di sini karena ada perawat kakak Katarina ini membantu dia dalam beberapa perawatannya, sehingga tidak mengurangi rasa hormat pada kita semua bahwa ini rumah juga menjadi tempat persinggahan beliau selama ini. Karena itu sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih, selamat sore, salam hormat untuk kita semua.
Karena keluarga sudah selesai. Mari kita ikuti acara yang berikut. Kata hati dari keluarga duka sekaligus biografi singkat dari almarhum. Pada saya berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama terang, anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara, handai-tolan sekalian, singkatnya sidang perkabungan yang kami muliakan. Selamat sore dan selamat datang di rumah duka keluarga. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala penyertaannya. Sore hari ini kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul di rumah duka keluarga kami ini dalam rangka memberikan penghormatan dan mendoakan peristirahatan kekal mengantar almarhum suami, bapak, kakak, saudara kami terkasih Paulus II Mangulajar yang menghembuskan nafasnya terakhir pada subuh tadi sekitar jam 4 dini hari. Sebelum saya lanjutkan sapaan saya, perkenankan saya untuk membacakan riwayat singkat dari Bapak Paulus II Mangulajar. Terima kasih Pak Don. Informasi bahwa sebentar di bagian liturgi ada penutupan peti jenazah, itu nanti kayak bukan Waimatan akan pamitan di situ. Juga tidak lama, karena tadi mereka sudah datang. Demikian informasi. Kepada petugas liturgi saya berikan kesempatan untuk memimpin ibadah. Ya, Om saudara kita Paulus II Mangulajar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Semoga ia diterima oleh Allah Rahim. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan batin kita mengikuti upacara ini dengan penuh hikmat. Marilah kita menandakan diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa penuh belas kasih dan Allah sumber segala harapan yang menghibur kita dalam segala penderitaan sekarang dan selama-lamanya. Lagu. Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam pada sore hari ini kita datang berkumpul di rumah ini untuk berpamit dengan kakek, ayah, saudara kita ini dan memberi penghormatan kepadanya. Kita sedih dengan perpisahan ini. Namun dalam iman kita percaya bahwa dia pergi untuk bertemu dengan Allah penciptanya.
Dia pergi untuk memperoleh kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga berkat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Kami mau menghantar kakek, ayah, saudara kami Paulus II Mangulajar ke kuburnya. Selama hidupnya dia percaya bahwa engkau telah bangkit dari alam maut dan telah naik ke surga. Dia percaya bahwa engkau juga memanggil kami kepada hidup yang kekal bersamamu. Maka kami mohon, bebaskanlah dia dari segala dosa, ampunilah semua kesalahannya, dan terimalah dia dalam kemuliaan. Kami mohon pula, berikanlah hiburan kepada keluarga yang berkabung ini. Hapuskanlah air mata duka cita mereka menjadi air mata sukacita, dan kuatkanlah kepercayaan dan harapan mereka kepadamu. Karena engkaulah sumber dan harapan seluruh hidup kami. Bersama Bapa dan Roh Kudus kami sembah, kami puji dan muliakan selama-lamanya. Kita percaya bahwa kakek, ayah, saudara Paulus II Mangulajar mendapat penghapusan dosa ketika menerima sakramen permandian. Maka air suci ini akan direceki ke atasnya sebagai lambang permandian. Terimalah ya Allah amal baik hamba-Mu ini. Semoga semuanya berkenan di hadapan. Doa penyerahan keluarga. Bapak Paulus II Lajar yang kami kasihi, sekarang saatnya kita berpisah. Wajahmu tidak dilihat lagi, suaramu tidak didengar lagi, kebaikanmu tidak dialami lagi. Kebersamaan kita selama ini akhirnya sampai di titik batas. Semuanya berakhir. Kini tinggal kenangan saja. Dengan sedih hati dan tabah, kami keluarga dan sobat kenalan memberi penghormatan dan mengucapkan selamat jalan. Marilah kita menundukkan kepala, memberikan salam perpisahan dan mendoakannya. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Ayub telah tertimpa cobaan begitu besar, namun dengan tabah ia menyerahkan kepada kebijaksanaan-Mu. Dengan ikhlas hati kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam kerahiman-Mu, dan semoga Kau hapus dosa-dosanya dan ia Kau beri bahagia abadi. Betapa sedih hati kami kaum keluarga, maka kami mohon
berikanlah penghiburan kepada kami, dan perkenankanlah kami meniru Ayub yang berkata, Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil, terpujilah namanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Peti jenazah ditutup. Kasih masuk sama-sama. Om dari samping. Nah, ada. Ada lubang. Sudah.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menghantar kakek ayah saudara kita ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Maju terus. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kabulkan ya Tuhan permohonan kami, agar semua padamu bahagia abadi. Berikan dia ya Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, kini tibalah saatnya kita mengucapkan selamat jalan kepada kakek, ayah, om, saudara kita Paulus II Lajar. Kita mau menguburkan dia. Kubur bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus bukanlah tempat perpisahan untuk selama-lamanya, tetapi melambangkan kehidupan kekal. Kita akan menghiasi kubur dengan bunga dan menandainya dengan tanda salib, tanda pengharapan dan kehidupan. Pada kubur ini, setiap kali kita berkunjung, kita akan ingat bahwa dia telah tiada. Namun, kita akan berjumpa lagi dengan dia. Kepercayaan inilah yang memperkuat hubungan kita dan berharap akan bersama dia serta semua orang yang diselamatkan oleh Kristus. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkau pencipta segalanya. Dalam tangan-Mu terdapat kehidupan dan kematian. Engkaulah asal dan tujuan hidup manusia. Engkau telah memanggil hamba-Mu ini menghadap ke hadirat-Mu. Kami tunduk kepada kehendak-Mu itu dan percaya bahwa Engkau tidak membinasakan, melainkan menghidupkan. Kami mohon, bebaskanlah hamba-Mu ini dari segala dosanya, dan ampunilah semua kesalahannya. Terimalah hamba-Mu ini ke dalam rumah-Mu yang adalah tujuan hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri telah berbaring dalam kubur selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah kubur ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup selama-lamanya. Peti jenazah diturunkan. Nih, pegang tali. Buat teh. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa telah memanggil saudara nenek ayah kita ini dari dunia. Jenazahnya kita serahkan kembali ke tanah. Tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia.
Semoga Allah menerima dia untuk hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam permandian, nenek, ayah, saudara kami Paulus II Lajar dipersatukan dengan Kristus menjadi murid serta saudara Yesus. Semoga apa yang dialami dalam sakramen permandian sekarang disempurnakan dalam keabadian Allah. Tubuh kita adalah kediaman Roh Kudus. Semoga ia dipermuliakan oleh Allah pada hari kebangkitan orang mati. Diri kita dipermuliakan dengan martabat sebagai anak Allah. Semoga Tuhan menghiasi saudara, ayah, kakek kita ini dengan kalung bunga yang tak kunjung layu. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga saudara, ayah, kakek kita ini dibangkitkan dari tanah oleh kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus penyelamat kita. Saudara, kakek, ayah, Paulus II Mangulajar, semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Santa Maria, Bunda Allah yang sangat murah hati, Engkaulah penghibur yang penuh kasih bagi orang yang meninggal dan berduka cita. Sudilah Bunda mempercayakan ayah, nenek Paulus II Lajar kepada Yesus anakmu. Walau
tak tahu dan tak ku mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu, berat ku rasakan. Hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua.